arsala Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'ala al-islam dinan allazi irtadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmu wa ahata bi qalamu wa ahsa kitabu warḍu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'i bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati dan yang bahagia pada malam hari ini, pada sore hari ini, aku ngomong gitu, malam, udah mau buru-buru malam. Bapak Imam Subekti dan Ibu Siti Aisyah, juga yang saya cintai, Ananda Rina Widawati, betul, Widiawati, serta ibu-ibu yang cantik soleha, aktivis Aisyah, pimpinan ranting Gunung Ketur, betul? Semoga rahmat Allah bersama kita pada hari ini setelah dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran sampai dengan surat Ar-Rahman. Semoga Allah terima apa yang telah kita lakukan sebagai amal ibadah yang bisa membawa kita ke dalam surga. Amin. Pastilah kita sampaikan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita di jalan kebaikan, di jalan Allah, di jalan yang diridhoinya. Dan selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Dialah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh pada hari ini ada rasa bangga, bahagia di hati kita semua bahwa sepekan lagi kita akan mengantarkan Adin Ananda Rina Widiawati menuju kehidupannya yang baru. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat pernikahan ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana di situ Allah mempertaruhkan nama besarnya di dalam ayat pernikahan ini, ya. Semua juga sudah hafal. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini Allah memperlihatkan atau menyatakan kebesarannya, bahwa Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi yang begitu menakjubkan, yang begitu seimbang, yang begitu indah, dan mengurus seluruh alam raya ini, tetapi juga di suatu perbuatan manusia di mana seorang laki-laki dan perempuan akan dipasangkan. Allah justru ini adalah tanda-tanda kekuasaanku. Kenapa Allah menyatakan bahwa pernikahan ini sebuah tanda kekuasaannya, seperti Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan dan segala isinya? Karena siapa yang menyangka bahwa sebentar lagi Mbak Rina, Ananda Rina dengan Mas Fauji tidak lagi sesuatu yang sendiri-sendiri, tetapi akan dipasangkan menjadi suami istri. Tidak ada satupun yang menduga. Kenapa Mbak Rina sebanyak itu laki-laki yang dikenalnya, baik di kampus maupun di dalam organisasi dimanapun, kok tiba-tiba dia memilih Mas Fauji? Demikian juga Mas Fauji, apa nggak ada perempuan lain? Kenapa Mbak Rina yang dipilihnya? Ini adalah tanda-tanda kekuasaannya, di mana
pasangan itu sebenarnya sudah tertulis ribuan tahun sebelum kita diciptakan. Di Lauhul Mahfuz kita tidak menyadari bahwa sebenarnya sudah tertulis nama Mbak Rina dan Mas Fauji akan dipasangkan nanti kelak di dunia menjadi pasangan suami istri. Siapa yang bilang ini bukan hal yang menakjubkan? Artinya apa? Setiap pasangan hidup yang telah Allah pasangkan itu adalah pasangan terbaik kita. Apapun namanya, itu adalah pasangan terbaik kita. Mungkin kalau kita tidak berjodoh dengan orang yang sekarang ini dipasangkan, kita tidak akan seperti ini. Tidak akan diberi kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi, ketika Allah telah memasangkan kita sebagai suami istri, Allah juga menyertakan kelengkapannya, kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka setiap orang yang menikah, Allah bekali 3 hal. Litaskunu ilaiha. Allah menciptakan ketenangan di dalam suami istri ini. Itu sudah Allah berikan. Namun bagaimana usaha kita untuk bisa memakai atau menjalankan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa ketenangan. Sungguh Mbak Rina nanti dibisikin sama Mas Fauzi, ketenangan itu tidak akan kita dapatkan apabila kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun isi dunia yang sudah kita genggam, apabila kita jauh dari Allah, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Harta yang banyak hanya akan menimbulkan percekcokan dan pertikaian. Dan rupa yang cantik, yang bagus justru akan menjadikan sebuah cobaan dan demi cobaan. Karena apa? Jauhnya kita daripada ajaran-ajaran yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak kita pegang selama ini. Karena itu Mbak Rina dan Mas Fauzi, saya pesankan betul, ketika nanti sepekan lagi memasuki malam pertama, merinding jadinya. Jadikanlah itu malam pertama sebuah tekad perjanjian Anda berdua, bahwa Mas, sejak malam ini dan seterusnya malam-malam berikutnya sampai akhir menutup mata, kita akan selalu sholat tahajud bersama. Masya Allah. Maka akan Allah alirkan litaskunu ilaiha, sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Di hamparan sajadah itu persoalan apapun akan terselesaikan. Karena ini adalah janji Allah. Barang siapa bangun di tengah malam untuk salat tahajud, maka akan aku selesaikan persoalan-persoalanmu seberapapun beratnya. Itu janji Allah yang pasti ditepatinya. Maka jadikanlah malam pertama sebuah perjanjian suci. Kita akan bergandengan tangan ke surga kelak dengan diawali dengan sholat tahajud bersama. Saya bersyukur pasangan dari Mbak Rina ini sekufu. Sekufu itu sepadan. Di dalam Islam, sekufu itu sepadan di bidang agama. Bukan sekufu itu karena kekayaannya sama, jabatannya sama, kecantikannya sama, bukan. Tapi sekufu itu karena ilmu agama, pemahaman agamanya itu sepadan. Dan ini tidak akan sulit apabila kita sudah sepadan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Maka Mbak Rina, persilakanlah suami menjadi imam sholat. Kalau di dalam sholat tahajud kita bisa berjamaah di rumah, dan mintalah ayat-ayat yang diinginkan. Mas, malam pertama ini bacaan saya surat Ar-Rahman, khatam 33 ayat. Mana 33 ayat? Tuh? Oh ya, 76, 32-nya ayat yang sama. Itu coba
mulai nanti di WA, Mas, saya malam pertama minta surat Ar-Rahman. Kalau dia betul-betul mencintai Mbak Rina, lewat itu surat Ar-Rahman. Siap deh, cuma itu yang kamu mau, nggak Al-Baqarah sekalian. Bismillah Mas, nanti tekan ke depannya Al-Baqarah gitu. Apa yang enggak? Karena memang saya yakin Mbak Rina itu memilih Mas Fauzi karena agamanya. Demikian juga Mas Fauzi memilih Mbak Rina karena agamanya. Maka sudah sejalan, enak itu jalannya. Jadi ini hal yang pertama yang harus disyukuri oleh Bunda Bu Siti Aisyah dan Mas Imam Subekti. Dipilihkan Allah jodoh yang tepat, insya Allah. Kembali lagi kepada litas kuno tadi, ketenangannya. Kalau sudah ketenangan itu, kenapa harus kita pentingkan benar? Kita harus dekat dengan Allah. Tadi solusi semua masalah adalah di dalam ketenangan. Pertolongan pertama yang Allah berikan ketika orang sedang bermasalah adalah ketenangan hati. Jangan harap Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita kalau hati kita tidak tenang. Kan gitu ya. Barang siapa mendapat masalah, Allah beri jalan keluar. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan hati. Terus apa? Liyazdadu imanan ma'a imani. Kalau sudah tenang, akan bertambah terus iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang itu kunci pertama dalam setiap menyelesaikan masalah. Tidak hanya sakinah, litas kuno itu adalah sakinah. Tidak hanya sakinah yang menjadi bekal yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita pakai, pergunakan dengan baik-baik, tetapi juga mawaddah. Mawaddah itu kecukupan rezeki, kecukupan ilmu, kecukupan sandang pangan. Maka setelah kita diberi ketenangan, Allah akan beri kita kecukupan rezeki yang disebut mawaddah. Maka bagaimanapun juga seorang suami harus bertanggung jawab menafkahi istrinya lahir dan batin. Itu menjadi kewajiban dia, menjadi kewajiban yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Mbak Rina dibiayai, dibesarkan, dididik dengan keringat darah. Kalau orang tua sekarang ya suka menjual keringat darah. Kamu dibiayai dengan keringat darah oleh Pak Imam Subekti sehingga bisa menjadi sarjana, bisa cantik, bisa sudah sebesar ini. Dan saat itulah sepekan lagi terjadi pergeseran tanggung jawab dari Pak Imam kepada Mas Fauzi. Maka seorang istri harus terus mengingatkan suaminya yang mencari, Mas, bawalah rezeki yang halal ke rumah, sehingga keluarga kita bisa mendapatkan ketenangan. Seperti Mbak Rina dibesarkan, disekolahkan dengan rezeki yang halal, maka jangan sampai nanti ketika dalam pernikahan, ketika terjadi pergeseran tanggung jawab antara bapak kepada menantunya, kita mendapatkan rezeki yang tidak halal. Jangan sampai. Tentulah Pak Imam dengan Bu Aisyah tidak akan rela, tidak akan ridho bila hal ini terjadi. Ingatkan terus suami, ya suamiku tercinta, pergilah mencari rezeki. Apabila bawalah rezeki yang halal ke rumah ini untuk anak dan keluarga. Apabila sedikit kau dapat, apabila banyak kau dapatkan, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sedikit yang kau dapatkan, akan aku anggap banyak. Dan apabila tidak kau pulang membawa rezeki, aku akan berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau 3 hal ini selalu disampaikan kepada suami, maka insya Allah mawaddah di dalam rumah ini akan selalu dijaga oleh Allah, akan selalu dicukupkan rezeki, bukan sekedar rezeki, tetapi rezeki yang berkah. Apa itu rezeki yang berkah? Rezeki yang bisa membawa kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya. Rezeki yang tidak membawa kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang ketiga, Allah membekali kita dengan rahmat, cinta, kasih sayang. Maka sepekan lagi janganlah mencintai orang yang bukan diridhoi oleh Allah. Mas Fauzi ini adalah orang yang dihadirkan oleh Allah untuk dicintai sepenuh hati. Begitu juga Mbak Rina mencintai laki-laki setelah ayah adalah Mas Fauzi. Jangan sampai kita tergoda untuk mencintai orang-orang yang haram untuk dicintai, merindukan orang-orang yang haram untuk kita rindukan. Lepaskan masa lalu, tinggalkan masa lalu. Ini adalah hidup baru yang diridhoi oleh Allah, yang disebutkan sebagai separuh daripada ibadah, separuh daripada agama. Ini adalah ibadah yang terpanjang yang akan kita lalui. Kalau sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Tetapi yang namanya pernikahan adalah ibadah sampai kita menutup mata. Maka bekalilah dengan ilmu-ilmu cinta kasih yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi perbedaan, kalau terjadi ketika setelah menikah ternyata berbeda dari apa yang kita bayangkan. Kok Mas Fauzi beda ya sebelum menikah dengan sesudah menikah. Waktu menikah dia lembut sekali, tapi setelah menikah kok lebih lembut lagi. Sebelum menikah dia pemurah, setelah menikah lebih pemurah lagi. Itu hal yang perlu kita syukuri. Perbedaan-perbedaan itu pasti ada, karena pernikahan itu bukan untuk menyamakan, bukan sama sekali. Dia nggak sama dengan apa yang saya inginkan. Maunya saya tuh kalau pagi itu dia jemur anduk, ini ditaruh di tempat tidur. Jadi sepanjang pernikahan kita marah terus. Karena apa? Karena ternyata suami kita melakukan hal yang tidak kita sukai. Ternyata tidurnya, Masya Allah, banyak hal yang sungguh beda dengan apa yang kita inginkan. Misalnya mengatur keuangan juga gitu. Kok dia brek aja ngasih ke kita semuanya, kan bingung ngabisinnya, misalnya gitu ya. Nah, harus dipahami bahwa pernikahan itu bukan untuk menyamakan persepsi. Nggak akan sampai dengan akhir hayat. Dia laki-laki, kita perempuan. Dia anak siapa, aku anak siapa. Didikannya berbeda. Tetapi jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keindahan. Dijodohkan ya Allah, menjodohkan Mbak Rina dengan Mas Fauzi itu karena sebuah perbedaan. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 19 indah sekali Allah mendudukkan persoalan suami istri ini. Disebutkan fa in karihtumuhunna. Di mana? Fa in karihtumuhunna wa asa an nih, untung ada yang ngasih tahu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an
Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini indah banget ya. Fa in karitumuhunna, apabila kamu melihat sesuatu yang kamu benci dari pasanganmu nih. Jadi memang benar Allah tuh menjodohkan kita itu karena kita memang memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan kita gitu loh. Fa in karitumuhunna, apabila kamu mendapatkan sesuatu yang kamu benci dari pasanganmu, maka Allah akan menjadikan kebencian atau perbedaan atau apa yang kamu tidak sukai ini sebagai kebaikan yang banyak. Kita nggak suka sama suami, kenapa? Lambat banget, lelet banget. Saya dididik oleh orang tua saya itu selalu disiplin. Wah, udah keluarlah kebaikan. Padahal di situ kebaikan yang banyak. Kenapa? Dengan leletnya suami, maka kita jadi berguna buat dia. Kita mengingatkan dia, Masya Allah adik, makasih ya, aku udah diingatkan, aku jadi tidak terlambat. Nah, disitulah kebaikan yang banyak daripada Allah berikan. Misalnya punya suami boros banget gitu, bukan berarti ini aku nggak cocok sama dia. Aku ini hemat, dia boros. Padahal dengan borosnya itu kita bisa menasehati dia, baik saya bantu kamu mengatur keuangan. Nah, disitulah kemudian timbul pahala demi pahala di dalam rumah tangga, di dalam ibadah tersebut. Maka dengan kita bersungguh-sungguh di dalam rumah tangga kita, separuhnya aja sudah jalan ke surga. Yang tidak didapatkan bagi orang yang belum menikah. Saling mengingatkan, saling menasehati. Pokoknya itu harus ada. Litaskunu ilayya, sakinah, mawaddah, warahmah. 3 kelengkapan ini kalau kita lakukan, kalau kita hiasi terus rumah tangga ini, maka disitulah kita akan menjadi rumah tangga, rumahku surgaku. Karena sesungguhnya tidak akan engkau dapati surga yang sebenarnya apabila engkau tidak mendapatkan surga di dunia. Maka rumahku ini benar-benar harus menjadi surga, di mana di dalamnya selalu terjadi bacaan-bacaan Al-Quran, selalu terjadi mengkaji ilmu agama, saling menasehati, saling bertawasau bil haq wa tawasau bis shaubr, saling mencintai, saling mengingatkan. Inilah rumahku adalah surgaku. Kemudian sesungguhnya Mbak Rina, mudah sekali bagi perempuan itu untuk bisa masuk surga. Di dalam hadis dikatakan, masuk kamu ke dalam surga dari lewat pintu manapun. Apabila seorang perempuan memiliki 4 hal, yaitu idza mar'ata sholata khamsaha. Apabila lakukan perempuan itu sholat 5 waktu aja sehari. Tidak disebutkan sunat-sunatnya, tidak disebutkan tahajudnya, 5 waktu sholat tepat waktu dengan khusyuk dan tidak pernah meninggalkan sekalipun. Kadang-kadang kita kalau lagi haid gitu sering ditunda-tunda. Kalau malam mandi besok aja lah, padahal udah habis. Ini nggak masuk di dalam pilihan surga dari pintu manapun. Kelihatannya gampang, maka tetap lakukan sholat dimanapun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun. Seorang perempuan 5 waktu. Wasomat syahruha, dan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Apabila terjadi haid atau sakit, maka ganti secepatnya gitu. Ganti secepatnya. Waktu lakukan sholat sebulan penuh. Nanti kita akan menyusui, maka coba menyusui, kita tetap puasa gitu. Justru ketika kita puasa, keimanan yang kita rasakan itu akan mengalir kepada air susu yang diminum oleh anak kita. Ketika hamil, puasa, kalau nggak sampai nggak kuat baru gitu. Kebanyakan orang gampangin karena kita nggak usah puasa ketika hamil, padahal disitulah latihan atau pendidikan iman untuk anak yang ada di dalam kandungan.
maka seorang perempuan harus puasa sebulan penuh. Tidak disebutkan puasa sunatnya, cukup sholat 5 waktu, sholat wajib, puasa sebulan penuh. Terus apa lagi? Wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, jaga aurat kita. Antum libasulahunna, ana libasulakum wa antum libasulahunna. Jaga aib-aib suami, jaga aib kita juga, saling menjaga gitu. Jangan pernah menjelek-jelekan suami kepada siapapun maupun kepada orang tua kita gitu. Cukup kalau terjadi itu, maka kita, ya Allah, Engkau berikan suami yang seperti ini, aku tahu ya Allah rencanamu, pasti Engkau akan memberi kebaikan yang banyak kepadaku. Paling tidak kita mendapatkan pahala sabar gitu. Ya. Kita jaga tadi aurat-aurat kita gitu. Apabila suami tidak ada, jangan pernah memasukkan laki-laki yang suami kita tidak sukai gitu. Udah beda lagi pergaulan kita ketika kita belum menikah dengan sesudah menikah. Itu kan sahabat saya, itu walaupun dia laki-laki, sahabat saya nggak ada cerita sahabat dengan yang bukan mahram gitu. Sahabat kita ini suami kita sudah cukup, nggak perlu lagi kita sahabat yang bukan mahram lagi. Udah kita, pokoknya suami kita kalau bersahabat ya dengan laki-laki, kita pun kalau bersahabat dengan perempuan. Komunitas kita ada perempuan gitu. Yang dulu punya temen geng ini, geng itu hilang, beda gitu. Tinggalin aja itu semua. Gak ada persahabatan dengan yang lawan jenis. Dan yang keempat adalah bagaimana kita ini harus menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Mbak Rina ini terakhirnya kan wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Mbak Rina ini mendapatkan Mas Fauzi ini tiba-tiba sudah menjadi laki-laki yang gagah, berilmu, berpendidikan, bisa mencari nafkah. Itu kita mendapatkannya sudah seperti itu. Enggak tahu sebetulnya ada seorang ibu yang setiap malam menengadahkan tangannya, berurai air mata, menyelimutinya dengan doa-doa. Ya, ada seorang ibu yang tidak pernah lepas pikirannya terhadap anaknya sampai anaknya besar nanti. Kok setelah besar bukannya menggendong ibunya, mengganti biayanya yang sudah dikeluarkan, memijiti ibunya, tapi tidak. Setelah besar justru ada keluarga yang harus dia ayomi, yang harus dia pertanggungjawabkan. Maka Mbak Rina harus mengerti kedudukan suami bagi Mbak Rina bukan hanya untuk Mbak Rina. Ada 3 perempuan di balik itu. Yang pertama ibunya. Sampai kapanpun suami kita adalah milik ibunya. Maka dorong suami kita itu selalu berbakti kepada ibunya. Kalau Mbak Rina bisa melakukan itu, Mas, dahulukan ibu, tengok ibu, jangan sampai nunggu di telepon. Beri ibu dulu kalau gajian. Tanyakan ibu apa yang dibutuhkan, maka Mbak Rina akan mendapatkan surga seperti yang didapatkan oleh Mas Fauzi. Coba jadi seorang istri yang mengingatkan terus. Dia juga kalau dia memiliki seorang kakak atau adik yang sudah lagi tidak memiliki suami, itu juga sebagai tanggung jawab daripada laki-laki. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada istri dan anak perempuannya apabila belum menikah anak perempuannya. Nah, inilah bahwa laki-laki itu memiliki 4 wanita, 3 dan 1 istri. Itu harus benar-benar disadari. Maka jangan pernah ada kecemburuan terhadap ibu mertua. Itu adalah jalan surga dia, dan kita bisa numpang dengan jalan surga dia. Tadi perempuan yang solehah tadi wa ta'at zaujaha,
Betul, setelah menjadi istri kita harus taat pada suami. Itu adalah Allah yang menentukan, memberi hukumnya. Tetapi suami yang baik, suami yang soleh akan selalu mengingatkan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena dia menemukan Mbak Rina kan sudah selesai pendidikannya, sudah menjadi cantik, sudah menjadi soleha. Ada yang mendidik Mbak Rina, ada yang siang malam berdoa untuk Mbak Rina, ada yang mengorbankan kesenangannya untuk Mbak Rina, yaitu kedua orang tuanya. Maka suami yang baik akan selalu mengingatkan istrinya untuk selalu berbakti kepada orang tua, mengunjungi orang tua, dan mendahulukan orang tuanya. Wahai istriku, aku nggak apa-apa, nggak usah kamu pikirkan. Ibumu sedang membutuhkan kamu, kamu pulanglah. Maka suami seperti itu akan mendapatkan surga seperti yang didapatkan oleh istrinya. Jadi ini harus ada kesepakatan ketika menikah. Mas, tolong bantu aku untuk lebih berbakti kepada orang tuaku. Suami juga, aku juga akan membantu kamu untuk selalu berbakti kepada orang tuamu. Dan yang terakhir, perempuan itu nilainya sangat tinggi di mata Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Jadikan suami ini bangga terhadap kita, bersyukur yang tidak pernah habis-habisnya karena memiliki perhiasan yang nilainya lebih daripada dunia dan seisinya, yaitu istri yang soleh, istri yang soleha. Dan kemudian jadikan rumah tangga ini sebuah kesepakatan untuk menjadi pabrik anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah setelah ini bikin anak sebanyak-banyaknya. Jadikan ini pabrik anak-anak yang soleh dan soleha. Ingat bagaimana Bunda Hana, ya, Bunda Hana itu adalah ibundanya Maryam atau ibunya neneknya Nabi Isa. 70 tahun Ibunda Hana itu berdoa kepada Allah untuk memiliki anak. Nggak pernah putus asa, dia meminta terus kepada Allah untuk memiliki anak. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Bunda Hana yang sudah semakin tua ini memiliki anak? Apakah dia berpikir, oh nanti anakku akan menemani aku di masa tua, oh nanti anakku yang akan memberi rezekinya buat aku saat aku sudah tidak lagi bisa mencari nafkah? Bukan itu kecil banget nilainya. Kalau hanya anak untuk menemani kita di masa tua, kalau hanya anak untuk bisa memberi nafkah kepada orang tua di saat orang tua sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari rezeki, itu sangat kecil banget. Nanti adanya ketika tua, kalau hanya menunggu-nunggu anak memberi nafkah kita, hanya menunggu-nunggu anak untuk menemani kita, kita hanya akan mendapatkan kekecewaan dan kesedihan. Pasti nanti anak temenin ibu, nggak bisa bu, anakku lagi butuh perhatian, anakku lagi sakit. Nah kok belum ngasih ngirim uang juga nah bu, anakku lagi butuh SPP ya. Bagaimana orang tua yang seperti itu akan mendapatkan kesedihan. Orang tua ketika sudah tua minta kepada Allah untuk menanggung dirinya, minta Allah mencukupi dirinya. Kalau kita mengharapkan kepada anak, kita hanya akan mendapatkan kesedihan dan kecewaan. Maka Ibunda Hana sekian ribu tahun yang lalu sudah sangat cerdas meminta kepada Allah, ya Allah, andai engkau beri aku anak, akan aku ajari dia untuk selalu menuhankan hanya engkau, mentauhidkan engkau. Andai engkau beri anak, akan aku jadikan anakku menjadi penjaga agamamu, menjadi tegaknya hukum-hukummu di muka bumi ini. Nah,
Sama sekali tidak ada kepentingan dirinya untuk anak. Ini seorang ibu yang cerdas, hanya memikirkan bagaimana memiliki anak yang selalu beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, bermanfaat bagi sesama, menjalankan hukum-hukum Allah, patuh dan taat hanya kepada Allah. Sama sekali bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi Ibunda Hana pinter. Ketika anak itu dia jadikan apa? Anak itu dia jadikan ketika dia sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah karena Allah sudah mencabut nyawanya, akan terus mendapatkan aliran transferan pahala dari anak-anak yang sudah dia didik dengan soleh dan soleh, sehingga nanti di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat, orang-orang pada iri terhadap dirinya. Kenapa kuburmu begitu terang? Oh, karena anakku selalu mengirimkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa engkau selalu mendapatkan naungan ketika di akhirat, ketika orang tidak memiliki naungan? Oh, anakku sudah aku didik bersedekah dan pahalanya mengalir kepadaku. Kenapa? Kenapa anakku? Kenapa? Dan suatu ketika seorang ibu atau orang tua, seorang bapak, seorang ibu akan terkejut. Ya Allah, bagaimana mungkin timbanganku menjadi seberat ini? Amalku tidak banyak. Kata Allah, itu karena istighfarnya anak-anakmu ketika engkau sudah tiada. Nah, ini yang paling penting ketika kita memiliki anak, adalah untuk menyambung pahala saat kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallah. Semoga Allah melancarkan nanti sampai di hari H. Mari ibu-ibu kita sedekah doa untuk Adinda Ananda Rina dan keluarga Imam Subaiti ini, supaya nanti di dalam pernikahan, hajat, semuanya diberi kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa afwa 'inda hisab. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa bintu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Rabbi, yang selalu maha menatap kami yang berkumpul di sini tersungkur hina di hadapan-Mu. Ampunilah semua dosa-dosa kami sebesar apapun itu. Ampunilah kemaksiatan masa lalu kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan saat ini dan yang ke depan, ya Allah. Ya Allah, wahai Engkau yang maha pengampun, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, jauhilah kami daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun sudah tiada, yang sedikit pun kami belum bisa membalas jasa-jasanya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa membalas jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Balaslah dengan limpahan pahala berlipat ganda atas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk kami, yang sejak kecil mencintai kami, membimbing kami, yang selalu berkorban untuk kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah badannya,
tambahkanlah iman dan takwanya. Ampunilah semua dosa-dosanya. Lindungilah dimanapun dia berada, tunjukilah jalan yang lurus. Ya Allah, ampunilah dosa terhadap pasangan hidup kami yang mungkin kami salah dalam pergaulan suami istri kami. Ya Allah, lindungilah semua pasangan hidup kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya. Jadikanlah suami-suami kami imam bagi kami yang bawa jalan kami ke surga. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah ya Allah dosa kami terhadap anak-anak kami yang mungkin salah dalam mendidiknya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami terhadap siapapun yang pernah tersakiti. Ya Allah, sepekan lagi kami akan menyaksikan Mbak Rina dan Mas Fauji akan yang Engkau telah pasangkan, insya Allah menjadi suami istri. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, berilah kelengkapan padanya dalam memasuki hidup baru, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Titipkan bagi mereka anak-anak yang soleh dan soleha, rezeki yang berkah, keluarga sakinah. Ya Allah, ya Rabbi, lancarkanlah semuanya sampai nanti. Ya Allah, semuanya merasa yang hadir merasa bahagia. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah semua yang datang, yang pergi. Ya Allah, ya Rabbi, hanya Engkaulah kami mohon pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, semuanya ya Allah, berkahilah ya Allah. Sungguh kami tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan. Jadikanlah anak kami Rina dan Fauzi ya Allah pasangan sampai nanti menutup mata dan bergandengan tangan ke surga. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, bekalilah dia dengan iman dan takwa. Jadikanlah seluruh keturunannya anak-anak yang mentauhidkan Engkau, yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang selalu mentadabburi Al-Quran. Jadikanlah anak keturunan yang menjadi bermanfaat bagi sesama. Jadikanlah anak keturunannya yang mengalirkan pahala bagi leluhurnya. Ya Allah, ya Rabbi, balaslah semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ampunilah semua dosa-dosa orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh kami adalah orang-orang yang lemah tanpa Engkau beri kemampuan. Ya Allah, limpahilah kami kemampuan itu ya Allah, agar semua nanti yang hadir bisa merasakan kebahagiaan yang kami rasakan. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah kami ya Allah, berkahilah kedua mempelai ini ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan saya juga bisa melaksanakan yang pertama kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.